Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini untuk semua subscriber DPC Pertuni Purbalingga channel YouTube ya. Dan di sini saya Cahaya Weni, dan sekarang pada hari ini, detik ini, menit ini saya sedang bersama orang-orang yang luar biasa ya. Yang ada di sebelah kanan saya ada Mas Muhammad Rizky Adnan. Halo Mas Adnan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Adnan di siang hari ini? Alhamdulillah, penuh dengan semangat. Iya. Soalnya ketemu cewek-cewek. Gitu ya. Asik. Oke deh. Di sebelah kiri saya juga ada ini cewek cantik, cewek luar biasa ini ya. Ada Mbak Muhina. Halo, assalamualaikum Mbak Muhina. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Apa kabar nih di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke deh, dan pada siang hari ini, siang apa sore ya? Sore. Oh sore ya, sorry ya, Menuju ada sore. ada bercandaan sedikit, Iya, gak apa-apa menuju lah ya. senja. Oke deh, senja. Di sini saya mau penasaran sedikit nih, mau tanya-tanya sedikit Tanya sama. apa? Tanya apa? Banyak juga Pokoknya nggak banyak apa-apa. juga, ada pertanyaan banyak untuk beliau berdua, yaitu ada Mas Adnan dan Muhammad. Jadi ya Allah, Apa? sorry ada. Grogi, mentang-mentang sampai orang ganteng tuh. Ya makanya itu kalau ketemu orang ganteng itu ya Allah grogi banget aku ya. Asik. Saya mau tanya-tanya kepo sedikit ya sama Mas Adnan sama Mbak Muh ya. Oke. Tentang yang kemarin beliau berdua itu menghadiri acara workshop pemberdayaan perempuan yang diadakan oleh DPD Pertuni Jateng yang diadakan di Hotel Muria ya, Iya. di Semarang. Oke, pertama nih, perasaannya gimana sih Mas Adnan, Mbak Muhina bisa menghadiri, Masya Allah, menghadiri acara workshop itu? Jawab dulu Mas Adnan. Coba dulu aku. Iya. Siapa aja Ladies first. Oh, Gitu ya. Perempuan dulu. Oke. Kan, Ya, kan perasaannya temanya gimana? pemberdayaan perempuan. Tapi jawab semua ya, perasaannya gimana Tapi, gitu ya. tapi kemarin kan ada semi-seminya kan? Wah, Iya. gue kok semi-semi ya, gue ya tulisan. Iya. Yang jelas pemberdayaan perempuan dulu. Jadi Oke. Jadi silakan. kemarin itu ya senang sekali ya. Senang. Dan alhamdulillah kita walaupun baru dari DPC Pertuni Purbalingga kan baru pertama ya. Baru pertama ya. Karena belum ada setahun kan kita berdiri. Oh iya, ya. belum ada setahun ya. Tapi alhamdulillah kita diundang oleh DPD Jateng untuk mengikuti acara workshop kemarin ya, bahagia sekali ya. Bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai cabang, dari ada dari apa kemarin dari Semarang, ada dari Kendal, pokoknya banyak lah gitu. Kira-kira nih ada yang bisa jawab berapa cabang DPC sih yang menghadiri acara itu? Mas Adnan atau Mbak Muhina yang jawab? ya, kemarin itu di pembukaan ada 28 ya, 28 Pertuni cabang kota maupun kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Dan setiap kabupaten kota mendatangkan 2 perwakilan, yaitu 1 ketua dan 1 anggota. Berarti tidak boleh melebihi ataupun mengurangi peserta tersebut gitu ya? Tidak, memang aturannya 2 orang. Gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh Contohnya kurang. dari Purbalingga itu menghadirkan Mas Adnan sama Mbak Muhina Iya, gitu ya. Oh betul. gitu. Lalu selanjutnya di sana itu acara kegiatannya apa aja dan dibagi menjadi berapa sesi? Kegiatannya kemarin itu pertama kan pembukaan ya. Ada pembukaan dari ketua DPD Jateng, terus sambutan dari Pak Gubernur yang diwakili luar oleh biasa. Dinas Sosial karena beliaunya ada acara. Iya. Terus dari Spangpol ya, juga Spangpol. datang gitu. Dan juga dari mana tadi Jakarta ya. Pak siapa kemarin ya? Pak Tarigan ya. Kikin Tarigan. Tarigan. Gitu. Iya. Itu Jakarta juga, ke Bangpol juga, itu apa? Lain itu? Nah, itu dari Kalau Kesbangpol itu dari Jawa Tengah, Jawa Tengah. Dinas Sosial juga Jawa Tengah, dan Pak Kikin Tarigan itu narasumber. adalah komisioner Oh iya, Ding. Komisi Nasional Disabilitas. Iya. Jadi memang itu adalah perwakilan dari disabilitas yang menjadi komisi atau penghubung dari organisasi langsung ke presiden, itu di bawah
langsung di bawah tangannya Pak Presiden Mbak Weni. Iya, luar biasa. Jadi sedikit menambahkan, kemarin itu acara dilaksanakan 2 hari. Oh, 2 hari. Ya, Itu hari dimulai- apa aja sih Mas Adnan? Ya, dimulai hari Sabtu dan penutupan itu hari Minggu. Tepatnya pembukaan itu sekitar jam 1 ya Mbak Muhina ya. Jam 1 Ya, siang. jam 1 siang. Oke. Dan selesai sekitar jam 11 siang, 11.30 hari Minggu ya Mbak. Hari Minggu. Iya. Itu dibagi 5 sesi Mbak 5 Weni. sesi, oke. Iya. Itu sesi yang pertama udah disebutin ya. Nah, sekarang untuk sesi yang kedua atau yang pertama belum selesai nih Mas Adnan? Udah. Sesi pertama itu jadi 2, ada pembukaan dan langsung temanya itu tentang vlog apa? mental block. Mental block. Mental block. Iya. Itu yang benar-benar jadi penghalang kita mendasar bagi para disabilitas, karena yaitu salah satu penghalang kita ragu-ragu untuk keluar, yang menghalangi kita untuk lebih percaya diri adalah dari pikiran sendiri ternyata Mbak Wen. Oh, dari kita sendiri berarti. Iya betul. Oh, Jadi kemarin kalau dari saya pribadi merasa senang banget bisa hadir, karena ada satu sesi di sesi yang pertama ya, Ya, cuman di sesi yang bagian pertama. terakhir itu ada semacam hipnoterapi. hipnoterapi. Ya. Itu gimana itu? Itu bisa ada hipnoterapi itu yang gimana itu? Mungkin ada sahabat subscriber yang belum tahu hipnoterapi itu apa sih gitu. Bisa jawab kah? Mungkin Mbak Muina? Jadi kita itu di sana itu di kayak relaksasi gitu ya. Oh iya. Macam relaksasi gitulah, di terapi pikirannya gitu biar apa? Fresh. Fresh, Biar seger lah lebih ya. semangat lagi. Semangat gitu. Kayak kita bareng ngopi, Iya, kan rasanya seger. Kita lagi ngopi ya. Kita lagi ngopi. Sambil makan Sambil makan Besok. camilan. minum dulu ya biar nggak stres. Ya, kita minum dulu Oke. ya. Monggo. Sing duwe ranawane ya tawani dawet. Ini yang punya diam aja, jadi kita minum sendiri gitu ya. yang punya kan itu TRW. Iya. Lanjut. Oh, lanjut. Ini sesi pertama sudah ya. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Kalau di sesi yang kedua itu isinya apa aja, Mas Adnan atau Mbak Muina yang jawab? Isinya kemarin yang kedua itu jam berapa sih ya? Jam itu ya 16. Kalau yang kedua itu sekitar jam 5:30 sampai 5:30 kalau nggak salah, Oh, atau jam 4 1 sampai jam. 5:30 gitu, sekitar Iya, 1,5 sampai 2 jaman. Oh. Itu membahasnya apa itu di situ sesi yang kedua? Kalau yang kedua itu tentang komunikasi efektif Iya, Mbak komunikasi Wen. efektif. Komunikasi Jadi kita efektif. dilatih untuk komunikasi. Oh. Jadi kita tuh Iya. kayak tuker-tukeran orang sana kemarin. Iya. Tuker itu orangnya. Jadi biar apa? Intinya biar kita saling mengenal gitu loh. Oh iya Gitu. biar intinya biar akrab Dia ya. diajarkan untuk mandiri juga. Iya. Satu biar akrab, yang kedua memang kita bertukar pendapat Mbak Wen. Oh. Berbagi ilmu, pengetahuan. Jadi Pengalaman misalkan ya. misalkan saya gabung sama DPC Pertuni Banjar atau Banyumas atau bahan yang lain, jadi bisa sharing juga. iya saling sharing betul kata Mbak Muhina. Saling sharing. Itu berarti isinya itu ya sesi kedua ya. Kalau yang kedua komunikasi efektif. Betul. Oke. Untuk yang ketiga nih, aku juga karena aku nggak ikut jadi agak kepo sedikit, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Oh, karena aku nggak ikut ya, belum ada kesempatan untuk ikut acara itu ya. Ya, mungkin tahun depan atau Amin, depannya amin, lagi. Amin. Untuk sesi yang ketiga itu di situ membahasnya apa aja dan pembahasannya dimulai jam berapa atau hari apa itu, Mas Adnan, untuk sesi yang ketiga? Aku atau Mbak Muhina? Ya, kalian berdua siapa yang bisa untuk memaparkan? Sesi yang kedua itu Ketiga. Yang ketiga. Oh, jam 3 ya. Yang ketiga di mana? Jam 7. Jam 7 malam. Iya, jam 7 malam. 19.00 ya. Pada hari Sabtu. Oh, Itu Sabtu, pas Mas. malam Minggu itu Mbak Wen. Oh iya, malam mingguan ya. Malam mingguan ketemu sama teman-teman se-Jawa Tengah, rasanya senang banget Mbak Wen. Bisa tukar ilmu, tukar pendapat, dan di situ kebetulan di sesi ketiga temanya tentang penguatan organisasi Mbak Wen. Penguatan organisasi. Iya, jadi di situ dikasih tantangan untuk berdiskusi dan temanya adalah apa aja sih yang jadi penghalang, maksudnya di kabupaten masing-masing itu menjadi isu disabilitas yang kuat, maksudnya dari segi aksesibilitas publik kah, atau pendidikannya kah, atau di kesehatannya itu
didiskusikan semuanya di situ, dan narasumbernya langsung dari Pak Kikin tadi kan yang meminta. Iya, dari komisioner itu tadi. Dari Komisioner Komnas Disabilitas Indonesia. Jadi kemarin itu kalau misalkan teman-teman disabilitas ada kesulitan apa gitu, tinggal mengadu ke sana gitu. Jadi semacam kayak untuk melindungi kita sebagai kaum disabilitas. Iya. Gitu. Apalagi yang tergabung di Pertuni. Kan kita juga dapat PR ya, yaitu untuk merekrut teman-teman untuk gabung ke Pertuni, dan juga untuk mencari teman-teman disabilitas netral khususnya, karena kita tuh Pertuni kan otomatis kita itu kan khususnya di tunanetra ya. Nah, kita dapat PR untuk mencari teman-teman yang belum pernah sekolah di PSBN atau di yayasan yang 4 itu, yaitu yang di Solo ya Mas Nathan ya. Ya betul. Solo, satu Kudus, Pemalang, Temanggung gitu. Iya. Jadi kalau kita tahu ada teman-teman tunanetra belum sekolah, baik sekolah SLB maupun belum pernah sekolah di yayasan, itu diharapkan untuk ayo kita rangkul untuk bersekolah supaya apa? Mereka itu punya keterampilan. Nah, itu PR bagi kita sebagai Intinya Pertuni. untuk memotivasi ya, untuk memotivasi anak-anak atau orang-orang yang intinya belum mengenyam pendidikan sama sekali ya, gitu ya. Betul. Luar biasa. Itu PR bagi kita gitu. Betul. Jadi memang masalahnya seperti itu Mbak Weni. Iya. Masalah yang kemarin itu kuota semakin menurun karena dari kabupaten itu tidak ada. Ini bukan berarti tunanetra itu semakin rendah. Semakin banyak malah justru. Ya, semakin banyak, tetapi malah tidak tersalurkan. Maksudnya tidak diantarakan rehabilitasi. Memang itu ada berbagai alasan. Bisa jadi anaknya yang tidak mau, bisa jadi karena orang tuanya yang malu, bisa jadi karena tidak ada akses atau tidak ada kita yang mencari memberitahu informasi ini kayak begitu. Jadi kan memang kurang menjembatani ini tugasnya kita, terutama anggota di Purbalingga untuk membantu mencarikan tunanetra yang belum mengenyam pendidikan. Iya, betul. Ya terutama kan biar supaya apa? Supaya kita untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya, misalkan kita punya keterampilan. Seperti saya kan mijet ya. Iya. Saya juga. Dulunya kan belum bisa apa-apa ya. Iya. Belum bisa apa-apa. Alhamdulillah setelah kita sekolah bisa punya keterampilan mijet gitu kan. Jadi ya pengen juga teman-teman yang belum pernah sekolah ya kita motivasi untuk sekolah. Itu. Sebelumnya bukan hanya keterampilan saja Mbak Win. Ada teman-teman banyak juga ya, selain mendapat ijazah juga mendapat ijabsah. Oh gitu ya. Iya. Berarti selain sekolah atau selain mengenyam pendidikan di yayasan atau DSLB, kalau DSLB sih masih kecil-kecil lah ya, di yayasan aja ya. Selain kita mendapatkan ijazah, berarti kita juga bisa mendapatkan ijabsah gitu. Betul, karena ketemu di asrama itu. Gitu ya. Contohnya editing audionya. Tapi kok Cahaya ini kok nggak mendapat ijabsah gitu ya? Oh, dulu gimana di Nggak usah asrama? dibahas gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang dari subscriber yang mau daftar. Saya ini namanya Cahaya ini, kontaknya ada di bawah. Bisa di kolom di deskripsi ya, ada ya di situ ya. Bisa di kolom komentar ditanyain kontaknya Mbak Cahaya Itu sama adminnya ya. Oke, berarti walaupun kita disabilitas atau kalau orang-orang yang nggak tahu tuh bilang orang weruh gitu ya, nggak bisa ngelihat, tapi kita itu masih bisa berkarya, bukan hanya kita hanya di rumah aja gitu ya. Betul. Masih bisa gitu ya. Betul. Tinggal kitanya yang memotivasi mereka yang memang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali gitu ya Mas. Iya, betul. Iya. Oke. Udah sampai segitu sesi yang ketiga. Iya, sesi ketiga. Oke. Lalu untuk sesi yang keempat itu pembahasannya apa, jam berapa dan di hari apa? Sesi yang keempat itu pagi ya, hari Minggunya Minggu, ya Mas. hari Minggu. Minggunya itu yang pertama itu membahas transgender kalau nggak salah. Bukan. Kalau yang sesi keempat itu jam 8 sampai jam setengah 10. Iya ya. Membahas tentang
Undang-Undang Tindak Pidana. Oh iya betul, lupa. Iya, Tindak Pidana Kejahatan Seksual. Kekerasan. TPKS ya, kekerasan seksual maksud saya. TPKS Mbak Weni. Jadi undang-undang TPKS ini sudah diperbarui dan ada hal-hal kecil yang memang ini menjadi suatu pelindung bagi kita Mbak Wen. Jadi dulu undang-undang dulu kan membahas tentang kalau mohon maaf kalau dipaksa, kalau diperkosa atau diapa-apakan itu baru lapor baru bisa dijerat dengan tindak pidana tersebut. Tapi undang-undang yang baru mengatakan bahwa hanya dicemol saja Mbak Weni. Misalkan Mbak Weni di jalan di jalan terus dicemol pipinya dan Mbak Weni merasa tidak nyaman, Mbak Weni bisa langsung melapor Mbak Wen. Terus kalau kita nggak tahu orangnya itu gimana Mas Adnan? Nah itu yang karena kan kita terkendala sama penglihatan ya. Kalau kita tahu orangnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita nggak tahu orangnya kan repot gitu ya. Betul. Jadi memang kalau dimanapun dan di undang-undang apapun kan kalau memang kita melapor harus ada bukti Mbak Wen. Iya. Masalahnya seperti itu, harus memang ada bukti yang kuat, harus ada saksi, baru kita bisa melapor dan pelakunya bisa dijerat. Oh gitu. Bahkan bukan hanya mencemol itu kan kalau cemol sudah ke fisik ya Mbak Wen. Ke fisik ya betul. Iya. Bahkan hanya sekedar melirik terus mengata-ngatain itu juga termasuk tindak pidana kejahatan dan itu bisa dijerat. Hanya perkataan saja itu? Iya. Perkataan saja, verbal itu kalau perkataan ya misalkan ya, wah, wong ora weruh ngapa dolan-dolan mari ngene, wah kejeblos. Kalau kata-kata kayak gitu mengejek tapi dilakukan secara berulang-ulang itu kan akan membuat psikisnya, membuat pikirannya kita itu down, mentalnya itu jadi turun lagi. Nah, lama-kelamaan kalau kayak gitu kan jadi dampak buruk ya. Jadi tunanetra nggak bisa atau nggak mau keluar, malu untuk keluar, nggak bisa beraktivitas lagi karena kayak gitu. Betul. Hal sederhana sekali, tapi efeknya sangat besar. Itu yang keempat, sesi yang keempat. Udah sampai segitu berarti. Oke, untuk sesi yang terakhir, sesi yang kelima, itu membahasnya tentang apa? Terus dimulainya jam berapa? Yang jelas hari Minggu ya. Itu membahasnya tentang apa sih Mbak Mu atau Mas Adnan? Transgender tuh mulainya kalau nggak salah. Bukan, mohon maaf. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya, lupa. Kalau transgender apa tadi kesetaraan iya. Kalau lidahnya lidah orang desa jadi terletot-letot sama ya, mungkin juga ini. Kopinya sambil diminum kamu. Nah, ini kopinya sambil diminum ya. Gitulah. Seger. Tadi kesetaraan gender. Transgender. Itu gimana pembahasannya itu? Ya intinya kan kasus yang lagi rame itu kan sekarang kasus homo ya. Iya. Kadang kasus homo itu kan ada cewek jadi cowok jadi cewek ya. Seperti kasus Dorce almarhum, maaf walaupun udah meninggal. Itu suka sama jenis. Kalau yang perempuan suka sekarang lesbian ya. Iya. Itu. Nah itu yang juga ada belum ada apa kemarin misalkan ya? Ada perlindungan apa gimana kemarin ya? Iya, betul. Jadi sangat itu yang isu yang berat ya. Iya. Sebenarnya isu yang sederhana tentang kesetaraan gender ini Mbak Weni. Sebelumnya kan gender dengan jenis kelamin itu aslinya berbeda. Oh berbeda ya? Iya. Kalau jenis kelamin kan sudah jelas laki-laki, perempuan, cowok, cewek kayak gitu ya. Tapi kalau gender itu adalah peran. Lebih ke perannya laki-laki itu seperti apa, perannya perempuan itu seperti apa, dan selama ini kan di kaum kita, di masyarakat kita, taunya laki-laki itu harus mencari nafkah, perempuan di rumah saja. Iya, memang seperti itu rata-rata ya taunya. Perempuan itu harus di sumur, di kasur, di dapur. Lah, selama ini kan pengetahuan masyarakat kita kebanyakan seperti itu, dan di undang-undang yang ini kita mengangkat atau menyetarakan peran perempuan dan laki-laki itu bisa
disamakan. Maksudnya seperti ini ya, bukannya sedang merendahkan atau meninggikan satu pihak, tetapi kan bisa misalkan ya Mbak Weni, Mbak Weni sudah punya suami, lah kan nggak harus si suami cari nafkah terus, kerja berat terus, kan bisa si suami saling memahami untuk di dapur, bisa mencuci piring atau menjahit. Kita berdua itu bekerja sama kalau bisa kayak gitu. Betul. Terus kadang juga laki-laki juga ada ya, yang kadang malu tuh mengerjakan rumah tangga, katanya itu kan tugasnya perempuan aja gitu. Kan ada juga orang yang kayak gitu Mas Adnan. Iya, banyak, masih banyak kan? Seperti itu. Nah, itu makanya yang dibahas kemarin seperti itu. Jadi kita tuh saling kerjasama. Misalkan kalau udah punya anak, kok anaknya nangis, kan biasanya kalau yang ganti popok atau ganti pampers itu ibunya. Nah, kemarin kita diajarkan saling bekerja sama gitu. Jadi kan nggak ibunya terus yang kerja terus ganti popok gitu loh. Jadi bapaknya juga bisa berperan gitu loh. Itu kemarin bahas gitu. Luar biasa ya, masih inget ya apapun pembahasan yang ada di sana kemarin ya Mas Adnan ya. Masih dari ini, kalau sudah seminggu sebulan ya nggak tahu. Gitu. Soalnya kemarin di sana kasih lumpia jadi inget. Oh, dikasih lumpia? Iya, ada lumpianya. Luar biasa, dikasih lingko babat nggak nih? Enggak. Lingko babatnya ditawarin di bis, cuman kebetulan nggak ada yang buat nuker. Ya berarti itu sesinya udah selesai ya. Intinya perasaan beliau berdua senang gitu ya bisa menghadiri untuk acara tersebut ya. Betul, senang sekali. Dari saya sangat senang sekali. Selain reuni, kita juga menambah ilmu. Iya. Yang intinya yang orang-orang yang belum kenal jadi kenal gitu ya. Betul. Iya, luar biasa. Kesan-kesannya gimana ini untuk kalian berdua nih? Siapa dulu nih? Siapa aja? Minum dulu sebentar ya. Karena itu tentang acara workshop perempuan, harusnya perempuan dulu ya. Apa-apa. Saya jawab dulu ya. Ya udah. Aku atau Mbak Mina? Ya karpe, wesak karpe. Aku dulu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau dari saya pribadi, saya sangat senang. Terus ini sebagai pintu awal ya Mbak Wen ya. Pintu awal untuk menentukan langkah-langkah kita ke depannya. Sebagai pengurus di DPC Pertuni Purbalingga, kita wajib memberikan arahan atau memberikan informasi yang penting bagi anggota kita, ataupun ya ini terutama yang tentang pemberdayaan perempuan, tindak pidana kekerasan seksual ataupun tentang kekerasan ataupun tentang kesetaraan gender. Ya, kalau dari saya pribadi seperti itu, dan saya berharap untuk kedepannya banyak acara-acara seperti ini yang melibatkan anggota-anggota kita Mbak Winnie. Sebenarnya saya pengen kayak gitu. Iya, biar merasakan semuanya ya. Betul. Biar, Udah Mas Adnan? Ya. Untuk Mbak Muhina sendiri gimana kesan-kesannya? Ya pokoknya kesan saya ya pokoknya senang sekali ya mengikuti acara itu, dan justru itu adalah salah satu motivasi bagi saya untuk menjadi wanita mandiri tentunya ya, karena acaranya kan pemberdayaan perempuan. Jadi saya bisa untuk mengajarkan pada wanita-wanita berjaga diri, tentunya untuk kita sebagai kaum terapis ya, tukang pijat ya. Oh, tukang pijat ya. Iya. Oke. Foto aku berarti. Sebagai tukang pijat, kita kan namanya mijet kan bukan hanya mijetin itu apa, cewek saja ya. Kadang ada yang mijet cowok juga. Iya. Jadi untuk saya sangat senang sekali bisa diajarkan untuk mandirian juga, dan saya juga punya cita-cita ingin memotivasi teman-teman biar ayo kita mandiri gitu. Apalagi kita sudah pernah sekolah. Iya, betul. Jadi biar kita tuh jadi orang yang mandiri, dan saya berharap mudah-mudahan kedepannya diadakan lagi dan merekrut teman-teman lebih banyak lagi yang ikut, dan mudah-mudahan nanti bisa Mbak Weni juga bisa ikut ya. Amin. Gitu. Dan pokoknya saya senang sekali dan mudah-mudahan ada lagi. Itu kesan-kesan dari saya. Udah? Ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu, dan lain kali mungkin Cahaya Weni bisa untuk
bertanya-tanya tentang apa ya namanya pekerjaan ataupun apalah tentang Aktivitas. mungkin ada yang mau kreasi masak ya untuk organisasi Pertuni DPC Pertuni Purbalingga ya, mungkin bisa nanti juga bisa request ya di kolom komentar, bisa komen mau buat konten apa sih di Oke. DPC Pertuni Purbalingga, bisa ya Mas Adnan ya. Siap. Bisa. Oke deh, sebelum Cahaya Weni tutup acara ini, jangan lupa ya tonton acara ini ya, subscribe, like, share ke teman-teman sebanyak-banyaknya pokoknya, dan komen ya, komen di kolom komentar gimana sih mau request buat konten apa untuk Tentunya DPC. komennya yang baik-baik gitu Iya ya. betul, komennya yang baik-baik Memotivasi. tentunya untuk Memotivasi. memotivasi. Oke deh, cukup segitu dulu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, Amin. tanpa halangan suatu apapun. Amin. Dan semoga semuanya usahanya dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih Cahaya Weni akhiri acara ini, konten ini Didukung oleh didukung oleh Kentucky. Wah. Red Chicken Studio. Ngawur Oke nih. deh. Ini nggak ada produk yang Gak ada. Ini cuma Canda, buat jangan tegang aja sih gitu ya. dibuang. Oke deh, Cahaya Weni tutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.